Dan terlihat ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eee, Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wulan Penduli yang sudah juga hadir. Beliau merupakan dosen muda yang baru bergabung Fakultas Farmasi dan insyaallah pada semester ini bisa bergabung untuk mengawas praktikum farmakoterapi. Dan terima kasih untuk adik-adik asisten, dan juga adik-adik, eee, mahasiswa S1 Farmasi semester 5 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar? Semester 5 ya? Ya, hari ini, kita akan sedikit meluangkan waktu untuk pengarahan praktikum farmakoterapi. Mohon maaf karena mungkin sibuk ya jadwalnya, baru kita bisa laksanakan pada hari ini secara online. Saya nggak lama, nanti akan dilanjutkan oleh asisten untuk teknisnya ya. Pertama-tama, mungkin kamu sudah ada mata kuliah farmakoterapi 1 atau sedang menjalani farmakoterapi 2 dan 3. Di sini ada beberapa literatur yang bisa menjadi evidence based medicine yang bisa mensupport kamu dalam, belajar tentang farmakoterapi ya. Ada farmakoterapi dasar, ada mungkin tentang, Kudipiro, drug interaction, drug related problem, and so on. Kamu bisa mulai dari sekarang mencari bukunya atau e-book-nya untuk bisa mempermudah kamu dalam mengikuti praktikum farmakoterapi. Nah, praktikum farmakoterapi itu akan dilaksanakan di laboratorium farmasi klinis dan komunitas, ada di depan lab kimia organik ya kalau saya nggak salah, di area gedung lama. Kemudian kita mulai, saya selaku kepala laboratorium, nama saya Embun Suci Nasution, dan ada beberapa dosen lain yang menjadi pengawas dalam praktikum ini. Ada Ibu Dekan, Ibu Hernisa, Bapak Hari Ronaldo selaku Wadek 2, Ibu Mariana selaku Wadek 3, ada Ibu Prof. Azizah Nasution, Ibu Yuwandani, Pak Emil Salim, Pak Dadang, Ibu Singgar, ada Ibu Yuliana dari Rumah Sakit USU, ada Ibu Ade Sri Rohani, ada Ibu Nurul Suci, dan Ibu Wulan Panduri Melasari. Mungkin karena kesibukan dari beberapa dosen nanti saya harap mungkin Ibu Nurul Suci dan Ibu Wulan ya bisa membackup ya jika ada yang berhalangan atau dosen tidak bisa mengawas. Sebentar ya, semenit saya ada angkat anak sebentar, terbangun dia. 1 menit. Masih kedengeran bentar ya. Dan untuk asisten, tolong asistennya say hi, nanti juga bisa langsung ketemu di laboratorium. Mama sebentar sayang. Ya kita pergi, bentar aja nih, nggak lama. Ada kakak Ardelia Bazi, saya susah Bazidah, mana Kak Adel? Hadir, Bu. Ya itu Kak Adel ya adik-adik. Ada Kak Eka Saputri, ada Eka? Nggak ada? Ya, Hadir, Bu. ada Kak Devia, ada Kak Devia Salsabila, Hadir, Bu. ada Abang Da yang paling ganteng ya di antara semua asisten. Abang Da Muhammad Hairul Fikri. Mana nih Fikri? Bentar, Bu. Ada mana kameranya? Ah, itu baru bangun ya kayaknya. Agak ke bawah Fikri. Ada Kak Siti Raisya Rashida. Hadir, Bu. Mana Kak Raisa? Ada Kakak Zahira dia Utari. Masih di Kuala Lumpur ya? Oh, enggak ada, Bu. Udah pulang, Bu. Oh, udah pulang ya. Zahira. Nanti adik-adik akan lebih mengenal asisten yang akan membantu memfasilitasi praktikum. Alright?
Nah, kita mulai ya. Sama-sama diketahui adik-adik juga sudah mendaftar di untuk bisa mengikuti praktikum farmakoterapi. Tentunya kamu adalah mahasiswa S1 farmasi yang sudah mendaftar untuk mengikuti praktikum farmakoterapi di tahun ajaran 2024-2025. Ada KRS-nya dan kamu ada 3 kelas ya, ada Rabu, Kamis, Jumat. Praktikum akan kita mulai jam 13.30, sebisa mungkin selesai paling lama setengah 4 atau jam 4, nggak lama-lama banget ya, karena nggak terlalu banyak. Terus kemudian kalau bisa 15 menit sebelum praktikum dimulai, kalian sudah ada di depan praktikum untuk menyiapkan diri. Mungkin nanti ada sehubungan tugas untuk bahan responsi and so on akan diperiksa oleh asisten sehingga bisa tepat waktu jam 13.30 kita bisa mulai praktikum. Kemudian seperti biasa ketika praktikum berlangsung kamu diharapkan bisa menggunakan jas, praktikum, mungkin ada yang sakit atau flu ya bisa pakai masker gitu ya. Ada badge name, jadi bagi badge name-nya yang masih hilang, nggak kelihatan, tolong disiapkan ya karena kita akan mulai Rabu kan, Kamis, Jumat, dan tentunya berpakaianlah mengikuti tata cara berpakaian di Fakultas Farmasi USU, jangan ada yang pakai kaos ya, pakai baju yang terlalu ketat atau pendek and so on ya. Kemudian apabila ada sesuatu yang kamu melihat membahayakan bagi kondisi laboratorium, mungkin ada kebakaran atau ada apa, atau ada teman kamu yang sakit, harus segera melapor kepada asisten atau dosen yang bertanggung jawab bertugas pada saat itu, sehingga bisa diatasi ya. Kemudian diharapkan semua praktikan bisa mengikuti judul praktikum. Jika ada yang berhalangan, misal suratnya bisa menyusul atau di hari itu juga dikabarkan kepada komtingnya. Jadi misalnya sakit, surat sakitnya diinformasikan, jadi tahu ini praktikannya kenapa tidak bisa hadir ya. Saya harap tidak ada inhalan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, bisa mengikuti seluruhan dari praktikum. Hari ini tanggal 6 September kita pengarahan, nanti kita mulai praktikum Rabu depan dan direncanakan insya Allah mudah-mudahan jika sesuai dengan jadwal di kalender tidak ada tanggal merah ya sepertinya ya, atau ada saya lupa ya Eka. Tanggal 15 November 2024 kita sudah selesai dan nanti dikonfirmasi lagi ini katanya seperti biasa kalian harus bisa melakukan presensi melalui e-learning atau satu usu ya. Nanti satu usu kan saya yang isi ya. Nanti saya cek lagi untuk poin 3 ya karena ini kan PowerPoint yang tahun sebelumnya. Sepertinya saya yang mengisi absensi seperti perkuliahan biasa yang kita jalani pada semester ini. Jadi kamu adik-adik semua mengikuti praktikum pramuka itu untuk dapat melakukan dokumentasi dan menganalisa terapi yang diberikan dan menentukan drug related problem atau permasalahan terkait obat serta memberikan rekomendasi terkait penyakit infeksi TB, kardiovaskular, gangguan pernafasan, gangguan saluran pencernaan, saraf, kesehatan jiwa, imunologi, nutrisi, onkologi, dan mungkin kondisi gawat darurat. Ini adalah judul praktikumnya. Ya, nanti kamu bisa minta sama asisten PowerPoint-nya, bisa dilihat jadwal praktikumnya, ada juga, maaf, ada buku penuntun yang saya tengok di laboratorium sudah diperbanyak, itu yang diperbanyak oleh kalian sendiri atau gimana? Saya kurang tahu. Kemudian ini ada jadwal untuk praktikum kita, di mana asisten yang bertugas nanti dia selanjutnya ada dosen yang bertugas, maka setelah kita pengarahan ini, minggu depan kita mulai pertemuan satu yang tadi judulnya, kemudian selanjutnya sampai pertemuan keempat, pertemuan kelima kita ada OSCE. Berarti OSCE ini nanti adalah recap summarize dari pertemuan 2, 3, dan 4. Lanjutkan dengan pertemuan 6, 7, 8, dan diakhiri dengan OSCE. Waduh, ya, mau bergerak dia. Waduh. Ini adalah nama dosen yang bertugas, disesuaikan dengan judul tadi. Minggu depan kita akan membahas tentang penyakit infeksi. Ada saya dan Ibu Ade yang menjadi dosen penanggung jawab, nanti dibantu oleh asisten. Pertemuan ketiga ada gangguan kardiovaskular, ada Ibu Mariana dengan Ibu Nurul Suci.
pertemuan keempat gangguan saraf kesehatan jiwa ada Bu Iwan dengan Bapak Harirun Tanjung, kemudian kita OSCE UTS. Untuk OSCE UTS nanti bisa kita sosialisasikan menjelang ataupun nanti kalau perlu saya jelaskan juga nggak apa-apa. Dan itu nilainya untuk UTS ya. Selanjutnya untuk pertemuan 6 gangguan imunologi, nutrisi, onkologi, kondisi gawat darurat ada Ibu Yuliana, Ibu Singgar, gangguan saluran cerna ada Pak Dadang, Pak Emil Salim dengan Ibu Wulan, dan gangguan pernafasan ada Ibu Harnisan dan Ibu Aziza, dan juga ada USCE. Karena Bu Wulan sama Bu Nurul ini masih dosen muda ya, diperdayakan, dan apabila pejabat-pejabat ini sangat sibuk, mohon Bu Wulan ya kesediaannya untuk membackup dan dibantu oleh asisten. Baik, Ibu. Si masih ada kesulitan untuk enter, I don't know. Seperti biasa, harus ada kejelasan dalam nilai, transparansi. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri supaya nanti jangan ada dusta di antara kita. Tiba-tiba nanya, Bu, kenapa nilainya C, C plus atau B, nggak sesuai harapan kamu A gitu ya. Jadi tolong dicatat tugas ini mungkin nanti berupa dalam case tadi yang harus kamu siapkan dalam double folio, ditulis tangan, itu ada nilainya 10%. Ketika kamu lagi praktikum ada responsi oleh dosen dan asisten 10%, dan case method yang kasus yang kamu akan pelajari, kamu presentasikan ketika praktikum itu 50%, dan UTS UAS dengan metode OSCE nilainya 30%, sehingga keseluruhan 100%. Ini seperti biasa format penilaian. Jadi kalau kamu ingin nilainya bagus, jadi mohon diikuti semua peraturannya, dijalani, belajar sungguh-sungguh supaya nilainya baik. Itu dari saya. Apabila ada yang ditanya, disilahkan saya kembalikan ke asisten. Kalau tidak ada, saya akan permisi undur. Ada lagi untuk yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada asisten? Bisa dilanjutkan di mana saya share lagi. Ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih ke asisten, saya dengan Bu Wulan bisa send out. Ada? Cukup jelas adik-adik? Saya tengok ada si Medi yang lagi di bus ya. Medi, kamu mau jalan-jalan atau pulang ke Medan? Saya serahkan ke asisten untuk selanjutnya ya. Mungkin kayak seperti buku responsi ya, covernya segala macam, teknis yang lain. Asisten sudah paham kan? Apa yang mau disampaikan? Oke. Bu Wulan, ada yang mau ditambahkan, Bu Wulan? Udah cukup, Bu. Nanti kamu adik-adik belajar banyak dari Bu Wulan. Bu Wulan ini banyak pengalamannya praktis di rumah sakit ya. Lumayan. Ada berapa rumah sakit ya kemarin Bu Wulan? 2 apa 3 ya? 2, Bu. Nah, jadi nanti kita bahas kasus seputar penyakit yang ada di judul pertemuan. Banyak nanti bisa mendapat masukan dari Bu Wulan selaku praktisi farmasi klinis yang di rumah sakit ya. Saya serahkan kepada asisten. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang masih pending, kita bisa diskusikan ketika praktikum minggu depan. Saya akan bertugas bersama Bu Ade. Oke, asisten? Serahkan ke kalian. Terima kasih buat Bu Wulan. Terima kasih buat adik-adik Sama-sama, Ibu. asisten. Terima kasih juga. Buat adik-adik yang sudah hadir di Zoom ini, silakan mungkin kalau ada yang kurang jelas ditanyakan kepada asisten. Kalau asisten ada yang kurang jelas lagi tanya sama ibu. Nanti ibu konfirmasi lagi ya. Assalamualaikum. Have a nice weekend. Selamat pagi menjelang siang. Saya izin ya. Thank you ya Wulan. Sama-sama, Ibu. Ya, Sama, Bu. saya izin live ya. Ya, Bu. Teman-teman semua saya izin live juga ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Oke, izin ya. Jadi untuk mekanisme dari praktikumnya sendiri, nanti setiap kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok, lalu nanti dibagi lagi menjadi 2 kelompok lagi. Jadi misalnya kelas A nanti dibagi 2, jadi ada kelompok 1A1, ada juga kelompok 2A2, dan seterusnya. Kemudian ada nanti disiapkan case study, yang mana nantinya akan dipresentasikan saat praktikum, dan untuk kalian nanti harus menyiapkan PPT masing-masing untuk tiap kelompoknya. Jadi untuk proyektornya harap disiapkan sebanyak 1 buah untuk di ruangan Farkom lama. Untuk menunjang hasil case study, nanti jangan lupa untuk membawa literatur minimal 2 buku, boleh jurnal, nanti ini boleh di-print. Kemudian yang presentasi itu sebanyak 2 orang. Dan setiap minggunya itu yang presentasi harus bergantian, nggak boleh sama orangnya. Untuk jawabannya nanti akan dibagikan di Instagram Lab Farkom setiap harinya, jadi jangan lupa dicek sebelum praktikum. Untuk HP nanti akan disimpan, dilarang main HP selama praktikum berlangsung. Untuk buku, rencananya akan dibagikan mulai dari hari Senin dan Selasa. Untuk masker medis nanti berwarna hijau dan pemakaian kaos putih nanti berwarna putih. Syaratnya panjangnya minimal di atas mata kaki. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Dia kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa nanya ya. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Iya. Untuk kelompoknya dibagi kapan ya, Kak? Nanti file kita kirim ya. Makasih, Kak. Izin Kak, untuk syarat jurnalnya apakah boleh diulang, Kak? Untuk syarat jurnalnya nggak ada ya, Dek. Jadi itu untuk nunjang case study kalian aja untuk jawabannya, supaya lebih pasti gitu jawabannya. Nggak ada syarat tahun juga, yang penting dia bisa buat jawaban kalian lebih pasti gitu hasilnya dari mana. Dia jurnal cuma sebagai literatur aja. Terima kasih, Kak. Tadi kata Ibu, untuk setiap kelompok itu harus membawa minimal 1 laptop sebelum praktikum. Jadi udah menyiapkan juga PPT-nya terkait studi kasus sama literaturnya udah dilampirkan ya. Yes, tadinya udah kita share dari H-3 praktikum. Jadi udah pas hari praktikum itu udah harus siap-siap lagi.
Ya kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau ditanya, bisa langsung PC aja ke komtingnya atau nggak ke asistennya ya. Jadi satu kelas itu praktikum di minggu yang sama ya. Mas. Nggak ada. Untuk anak kelompok nggak ada ya, tapi kalau udah pribadi masker sama kaos kaki aja. Kaos kakinya putih yang panjang ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya?
Yang belum on cam bisa on cam ya, soalnya mau di SS. Udah on cam belum semua? Bener. Yang nampak jidat aja dicatat ya? Saya catat aja. Catat. Saya ikut baik. Satu, dua. Ada lagi nanya, sering nanya. Case tadinya perlu hard copy Kak, atau cuma PPT aja? Sebenarnya PPT aja, cuman kalau misalnya kalian perlu ini kayak baca-baca literatur di tempat seharusnya di print juga sih seharusnya. Cuman kami nggak mewajibkan hal itu. Tapi untuk literatur yang jurnal tuh wajib dibawa hard copy-nya. Yang enggak, yang bukan wajib.
Iya. Yang nggak absen boleh sleep room aja ya.